Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok mobil listrik ingin mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh Bapak Eko Suryanto selaku dosen pengampu di mata kuliah mobil listrik. Namun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang konsep dan prinsip kerja dari motor listrik, yang mana nanti lebih detailnya itu tentang motor AC dan DC. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Yuda Prabowo, NIM ACE 118035. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Arianto dengan NIM ACE 118044. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auli, NIM ACE 118001. Perkenalkan, nama saya Ali Syarif Hidayatullah, NIM ACE 118026. Perkenalkan, nama saya Yohanes Chrysostomus Krisno, NIM ACE 117044. Baik, perkenalkan, nama saya Kasino, NIM ACE 118012 dari angkatan 2018. Baik, sudah selesai perkenalan kita, mungkin langsung masuk ke materi pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saudara kita Ahmad Aldi. Kepada Ahmad Aldi dipersilakan. Kali ini saya menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dan kegunaannya dari motor listrik AC maupun DC. Dan langsung saja saya masuk mengenai penjelasan motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya memutar impeller pompa, fan, atau blower, di mana untuk menggerakkan suatu kompresor, dan juga untuk mengangkat bahan seperti listrik yang digunakan untuk di rumah. Contohnya seperti mixer, bol listrik, dan fan angin. Dan juga di industri, motor listrik ini kadangkala disebut dengan kuda kerja, di mana kuda kerja ini bahwa biasanya motor-motor listrik ini menggunakan sekitar 70% bahan listrik total yang ada di industri. Mengenai arus motor listrik ini, yaitu menggunakan motor arus searah. Ialah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik secara menjadi tenaga gerak, di mana tenaga gerak ini tersebut juga berupa energi putar. Motor arus searah ini pada zaman dahulu dikenal juga dengan tenaga mekanik yang juga berupa kecepatan atau berputar. Nah, yang kedua yaitu fungsi dan kegunaannya. Saya langsung menjelaskan mengenai kegunaannya. Mungkin dalam kegunaannya ini saya ambil contoh di kehidupan sehari-hari, di mana kegunaannya misalnya pada motor starter mobil, yang kedua tap recorder, dan yang ketiga pada mainan anak-anak, misalnya seperti mobil yang pakai baterai. Dalam bidang industri, di bidang industri ini sering digunakan misalnya pada traksi, elevator, conveyor, dan juga rem listrik. Mungkin dalam fungsi dan kegunaannya yang terdapat materi motor mobil AC dan DC, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ahmad Aldi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor listrik. Dari motor listrik penggerak benda dengan suatu sumber energi utama bisa berupa angin, air, bensin, ataupun solar, dan juga listrik. Contohnya, motor bensin atau motor bakar, yaitu motor sumber energi utamanya adalah bensin. Mobil listrik adalah motor yang bekerja oleh tenaga listrik. Bergerak sebuah motor yang disebabkan oleh adanya gaya dan torsi yang
diberikan oleh energi utama tersebut. Motor listrik berupa karena adanya gaya atau torsi elektromagnetik di celah udara di dalam mesin tersebut. Dan juga kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motor listrik tersebut. Untuk jenis-jenis motor listrik, dalam bagian mengenai macam-macam motor listrik berdasarkan pasokan input, instruksi, dan mekanisme operasional yang terangkum dalam klasifikasi motor listrik. Secara umum motor listrik ada dua, yaitu AC dan DC. Motor listrik AC dan DC juga terbagi dalam beberapa bagian-bagian tersebut. Untuk mobil listrik terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah AC dan DC. Untuk motor arus searah yaitu DC terbagi jadi dua bagian, yaitu adalah spirali, slip. Untuk slip terbagi menjadi tiga bagian tersebut. Yang pertama itu adalah seri, campuran, dan snoop. Untuk AC yang motor arus bolak-balik terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah sinkron dan induksi. Untuk induksi tersebut terbagi menjadi dua lagi, satu fase dan tiga fase. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Assalamualaikum. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi untuk lebih mendalamnya lagi tentang motor AC. Yaitu pengertian motor AC atau arus bolak-balik. Motor AC adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternatif current atau arus bolak-balik atau yang dikenal dengan AC. Umumnya, motor AC terdiri dari dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah sebuah bagian yang diam dan letaknya berada di luar. Stator mempunyai koil yang dialiri oleh arus listrik bolak-balik dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Bagian yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah sebuah bagian yang berputar dan letaknya berada di dalam atau di sebelah dalam stator. Rotor bisa bergerak karena adanya torsi yang bekerja pada poros di mana torsi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar. Ya, yang kedua, prinsip kerja motor AC. Adapun cara kerja motor sinkron yaitu bila kemampuan stator atau armatur terdapat tegangan sumber arus bolak-balik atau AC 3 fasa, maka pada kumparan stator timbul flux magnet putar. Flux magnet putar ini setiap saat akan memotong kumparan stator, sehingga pada ujung-ujungnya kumparan stator timbul GGL atau yang disebut gaya gerak listrik armatur. Flux putar yang dihasilkan oleh arus bolak-balik tidak seluruhnya tercakup oleh kumparan stator. Dengan perkataan lain, pada kumparan stator timbul flux bocor dan dinyatakan dengan hambatan armatur. Reaktasi armatur terletak antara kutub-kutub magnet kutub utara dan kutub selatan yang juga mempunyai flux magnet. Kedua flux magnet tersebut akan saling berinteraksi dan mengakibatkan rotor berputar dengan kecepatan putar rotor sinkron dengan kecepatan putar stator. Ya, jenis-jenis motor AC berdasarkan karakteristik dari arus listrik yang mengalir motor AC atau yang dikenal alternating current atau arus bolak-balik terdiri dari dua jenis, yaitu motor listrik sinkron dengan motor listrik induksi. Motor listrik sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu motor ini.
Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torque pada awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk menggunakan dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip kerja motor induksi. Motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator pada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fase yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fase, maka kumparan stator akan menghasilkan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau tegangan induksi karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalirkan arus pada kumparan rotor. Penghantaran atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang motor DC atau arus arah. Arus arah ini ialah suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus arah menjadi tenaga gerak atau energi mekanik menjadi energi gerak. Tenaga gerak tersebut yaitu berupa putaran dari rotor. Contoh dari motor DC, penggunaan motor DC sendiri ialah seperti misalnya kita ambil dari mainan anak-anak, yaitu tentang itu Tamiya. Nah, itu ada Tamiya, itu ada sebuah kumparan atau dinamo. Nah, di situ kita bisa menggunakan prinsip motor DC. Nah, di situ dan dengan menggunakan bahan daya tahan seperti baterai. Kemudian kita akan membahas dari konstruksi motor DC atau struktur motor DC. Bagian-bagian terpenting dari motor DC itu ialah bagian yang diam atau stator, yaitu badan atau bodi motor, magnet, sikat-sikat, kerangka generator, kutub-kutub utama beserta belitannya, kemudian bantalan-bantalan poros. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian yang berputar atau rotor. Yang rotor sendiri adalah yaitu rotor jangkar dan lilitannya, kemudian poros jangkar atau armatur, kemudian kumparan jangkar, inti jangkar. Untuk membangkitkan medan magnet biasanya dipakai dengan magnet listrik, walaupun ada juga yang menggunakan magnet permanen, terutama untuk motor DC kecil. Strukturnya kita bisa lihat gambar pada gambar di bawah ini. Itu ada stator, kutub-kutub magnet dan lilitannya serta penguat lilitannya. Ujung kutub yang berbatasan dengan celah udara disebut dengan sepatu kutub. Lilitan fieldnya berada di sekeliling inti kutub. Arus yang melalui lilitan field atau lapangan disebut dengan arus lapangan, arus magnet atau arus penguat. Hanya mesin-mesin arus arah yang kecil dibekali dengan 2 kutub, biasanya menggunakan jumlah katup lebih besar. Rotornya atau angker terdiri dari kaleng-kaleng bulat dalam jumlah besar setebal 0,5 mm flat. Di antaranya kaleng-kaleng tersebut diberi lapisan lak tipis sekali sebagai isolasi. Biasanya disebut melamelir. Melamelir ini dipakai untuk membatasi arus, eddy atau pusaran. Angker tadi mengandung lilitan dan komutator. Bisa lihat di bawah ini. Itu angker dari sebuah motor DC. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dari motor DC. Prinsip kerja motor DC sendiri ialah motor arus searah merupakan suatu alat yang berfungsi mengubah daya listrik arus searah menjadi daya mekanik.
motor listrik arus searah mempunyai prinsip kerja berdasarkan percobaan Lorentz yang menyatakan jika sebatang penghantar listrik yang berarus berada di dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan terbentuk suatu gaya. Gaya tersebut terbentuk yang sering dinamakan dengan gaya Lorentz. Untuk menemukan arah gaya tersebut dapat digunakan dengan kaidah tangan kiri Fleming atau kaidah telapak tangan kiri. Nah, gambarnya bisa kita lihat di bawah ini, itu melukiskan konstruksi kaidah tangan kiri Fleming seperti ini. Nah, ini yang ke atas ini dapat dijelaskan bahwa jika ibu jari atau ibu jari tengah dan jari telunjuk disusun seperti gambar yang ada di bawah ini, garis gaya magnet sesuai dengan arah jari telunjuk, arus yang mengalir pada penghantar searah dengan jari tengah, maka gaya yang terbentuk pada kawat penghantar akan searah dengan arah ibu jari. Jika digunakan kaidah telapak tangan kiri, maka di dalamnya menentukan arah gaya dapat dikerjakan sebagai berikut. Telapak tangan kiri direntangkan sedemikian rupa sehingga ibu jari dengan keempat yang lain saling tegak lurus. Jika garis gaya magnet menembus tegak lurus telapak tangan, arah arus sesuai dengan arah keempat jari tangan, maka ibu jari akan menunjukkan arah gaya yang terbentuk pada kawat penghantar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan bagian-bagian motor DC dan fungsinya. Bagian-bagian motor DC ada 6 bagian. Badan motor listrik berfungsi untuk mengeluarkan katup-katup magnet. Yang kedua, inti katup magnet dan lilitan penguat magnet. Yang ketiga, sikat-sikat. Yang keempat, komutator, jangkar. Yang keenam, lilitan jangkar. Badan motor listrik berfungsi untuk dari motor bagian-bagian katup mengalir, peluru magnet dihasilkan oleh katup magnet. Karena itu badan motor dibuat dari bahan promagnetik. Inti katup magnet, bagian diketahui bahwa peluru magnet yang dapat pada motor arus searah dihasilkan oleh katup-katup magnet buatan yang berprinsip elektromagnetis. Lilitan penguat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetik. Sikat-sikat berfungsi untuk jembatan bagi arus listrik yang dari lilitan tenaga. Di samping itu terjadi komutasi agar gesekan antara komponen-komponen dan sekat tidak mengakibatkan arus listrik komutator. Ini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis motor DC. Jenis-jenis motor DC arus searah sama dengan jenis generator DC sebagai untuk mesin searah dipakai sebagai generator membaliki generator DC, di mana sekarang tegangan VC jadi sumber dan tenaga jangkar EG merupakan GGL. Lawan generator DC ini akan berlaku sebagai motor DC. Oleh karena itu hubungan antara tegangan VT dan EA dapat ditulis sebagai berikut. EG sama dengan VT strip IA RA. Motor berpenguat bebas. Pada jangkar motor ini timbul EMF buka kurung GGL tutup kurung lawan sebagai EG yang melawan tegangan masuk VT. Rangkaian ekuator motor DC penguat bebas seperti gambar di bawah ini. Motor arus searah penguat sendiri, tegangan dalam, motor DC short, motor DC seri, motor DC kompon, motor DC kompon pendek, motor DC kompon panjang. Dan saya akan menjelaskan efisiensi motor DC.
efisiensi motor DC berdasarkan persamaan umum, maka untuk motor efisiensinya dapat juga memiliki persamaan sebagai berikut. Efisiensi daya keluar dalam HP kali 746 dikali 100 dibagi watt masuk. Efisiensi HP keluar dikali 746 dikali 100 dibagi HP keluar dikali 746 tambah watt rugi dikurang rugi. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari motor listrik AC maupun motor listrik DC. Kelebihan dari motor listrik AC, yang pertama, desain sederhana. Mengapa disebut desain sederhana? Disebabkan oleh 50 atau 60 Hz tegangan AC. Yang kedua, biaya rendah. Mengapa disebut biaya rendah? Motor AC memiliki keuntungan menjadi motor biaya terendah untuk aplikasi yang memerlukan lebih dari sekitar 1 atau 2 Hz 325 watts. Yang ketiga, reliable operasi. Mengapa disebut reliable operasi? Desain sederhana dari hasil AC motor di pemelihara rendah. Baik, selanjutnya tentang banyak lampiran lingkungan yang berbeda. Mengapa disebut lingkungan yang berbeda? Yaitu dari buktian drift terbuka atau ventrally tertutup berpendingin, di udara tertutup selama tutup cover berpendingin, non ventilasi tutup pendingin air. Selanjutnya yaitu kekurangan dari motor listrik AC. Yang pertama, mahal kontrol kecepatan, speed kontrol mahal, elektronik yang dibutuhkan untuk mengenai drift, inverter AC yang jauh lebih mahal. Selanjutnya yang kedua, ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah. Motor AC standar tidak boleh beroperasi pada kecepatan kekurangan dari sekitar 1 atau 3 range kecepatan dasar. Selanjutnya, miskin posisi kontrol. Posisi kontrol mahal dan kasar pada drift vektor sangat kasar ketika mengendalikan motor AC standar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kelebihan dari motor listrik DC. Yang pertama, mudah untuk memahami perencanaan. Mengapa disebut mudah dipahami dalam perencanaan? Desain dari motor listrik DC bersifat cukup sederhana. Sebuah medan magnet, yaitu magnet permanen yang disebut elektromagnetik lingkungan. Jika bidang diciptakan oleh magnet permanen, motor ini dikatakan sebagai motor DC. Magnet permanen jika dibuat oleh bilitan elektronik. Selanjutnya, mudah untuk mengontrol kecepatan motor DC. Singkat sederhana,
semakin tinggi tegangan angker, semakin cepat rotasi. Hubungan ini bersifat linear terhadap kecepatan maksimum motor. Selanjutnya, mudah untuk mengontrol torsi dalam motor listrik dan DC. Bersingkat, pengendalian torsi juga sederhana karena torsi output sebanding dengan saat ini. Selanjutnya, sederhana, desain murah drive. Torsi mudah untuk merancang dan mengatur, memperisikan kecepatan motor DC. Ini ada sebagian dari kekurangan dari motor listrik DC. Yang pertama, mahal untuk menghasilkan. Yang kedua, tidak bisa diandalkan kontrol pada kecepatan terendah. Yang ketiga, secara fisik lebih besar. Yang keempat, tinggi pemeliharaan. Kelima, debu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.